Allah tadi ya, Ustaz. Itu saya pernah kawan saya ketika saya membaca itu ada pada saat misalnya sebelum Allah itu adalah misalnya Bismillah, itulah itu tidak dibaca seperti kita membaca Allah itu, tapi Bismillah. Apakah? Nah yang ini karena sebelumnya saya membaca itu tetap Bismillah atau yang lainnya tetap lah itu, bukan Bismillah. Nah ketika kawan saya mengkoreksi, jujur ini buat saya rancu. Nah ketika saya coba baca yang sudah ada, itu kadang ada dia membaca Bismillah, ada juga dia membaca Bismillah tanpa seperti ketika kita menyebut nama Allah. Oke, itu saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 7 pertanyaan dari 2 penanya. Yang pertama tentang surat Al-Fatihah dalam sholat, apakah harus dibaca secara tartil meskipun bacaannya sir ya? Iya, aturannya demikian, harus bertartil juga meskipun sir. Dan batasan sir itu bukan gini. Ada sebagian orang yang sholat gini. Ini nggak bergerak. Apakah itu membaca? Hal hadhi tu'tabar qira'ah? Law aqamna salat biduni taharruk syafatain atau taharruk al-fam, hal hadhi al-qira'ah? La tu'tabar qira'ah. Ini bukan bacaan. Maka kalau ada orang sholat mulutnya nggak bergerak, itu sama dengan tidak baca. Itu namanya membatin. Ya, namanya membatin. Jadi atau dalam bahasa Arab menelaah saja, sekedar menelaah dan tidak dianggap sebagai baca. Jangan sampai orang tiba gini sehari-hari buka mushaf Al-Quran 1 juz sehari. Dari mana dibaca 1 juz? Ini bukan qiraah, bukan membaca, tapi itu ibtila, menelaah saja. Maka harus berlaku juga tadi misalnya batasan sir itu berarti didengar oleh dia sendiri. Ada gerakan mulut minimal ada gerakan mulut. Misalnya, ya itu sir. Ya, kalau didengar oleh orang lain, ya jahar. Kadang kalau mic-nya sensitif jadi imam, sir pun terdengar oleh jamaah keberapa, ke 6.000 orang. Misalnya, tapi dianggap sebagai sir juga ya, dianggap sir juga. Itu batasan sir. Dan juga baca Al-Quran juga dengan bertartil juga, dengan hukum tajwid juga. Kalau imamnya cepat bacanya, terus kita ketinggalan bacaan apa? Ya Al-Fatihah atau yang lain-lainnya. Dalam sholat berjamaah itu ada beberapa pendapat ya. Kalau menurut mazhab Asy-Syafi'i, makmum juga harus membaca surah Al-Fatihah. Adapun dalam mazhab yang lain mengatakan qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu dianggap sebagai bacaan makmum. Dari itu mazhab yang pertengahan adalah ketika imam membaca dengan jahar dan kita mendengarnya, atau ketika imam membaca jahar dan kita mendengarnya, maka bacaan imam itu menjadi bacaan kita. Ini pendapat yang pertengahan. Meskipun bukan berarti pendapat Imam Syafi'i salah. Kita baca Al-Fatihah juga boleh juga, gitu. Boleh juga. Jadi kalau imamnya membaca sir atau kita tidak mendengar bacaannya, ya kita membaca. Terutama membaca surah Al-Fatihah. Terutama surah Al-Fatihah. Adapun yang mau tetap membaca, makmum mau membaca juga, di mana posisinya? Tunggu dia selesai membaca surah Al-Fatihah, nanti baru kemudian membaca surah Al-Fatihah setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Ini kalau mau ikutin pendapat Imam Asy-Syafi'i yang makmum juga harus tetap membaca. Tapi mazhab yang pertengahan mengatakan kalau bacaan imamnya jahar dan kita mendengar, maka cukup bacaan imam itu menjadi bacaan makmum juga. Ini bisa antum bebas milih lah. Yang penting pokoknya mana yang antum kira-kira lebih yakin dua-duanya benar ya, dua-duanya benar. Begitu. Kayaknya udah kejawab ya. Udah, jawab semua ya. Kemudian tentang membaca Al-Quran dengan pelan, apakah membaca ayat, apakah membaca pribadi sebaiknya dibaca keras ataukah pelan? Ya, yang paling penting, yang paling bagus yang membaca dengan bersuara ya. Yang paling bagus membaca dengan bersuara, tapi dengan tidak mengganggu orang lain.
Jadi lihat situasi dan kondisinya saja. Kalau sekiranya kita pas baca Quran ada orang di kamar kita, orang sedang tidur, ya kita baca dengan pelan. Kalau kita baca dengan keras-keras nanti orang terganggu, itu nggak baik juga. Terlebih yang dilarang juga ada orang lagi sholat, kita membaca Al-Quran kenceng-kenceng. Akhirnya orang yang sedang sholat terganggu. Jika membaca Al-Quran saja ketika ada orang sholat kita suruh memelankan suara kita, melirihkan dalam bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia apa tuh? Lirih itu beda dengan pelan ya. Ya, merendahkan suara. Bagaimana kalau sedang tidak membaca Al-Quran? Orang baca Al-Quran pun suruh merendahkan suaranya ketika ada orang sedang sholat. Maka orang yang sedang berbincang-bincang di luar bacaan Al-Quran tentu lebih diutamakan untuk tidak bersuara daripada yang membaca Al-Quran. Tapi tetap saja ya, tadi batasan sir sama jahar. Kalau membaca berarti harus minimal ada komat kamitnya, ada gerakan mulutnya. Kalau nggak ada gerakan mulut namanya batin. Itu ya, itu aliran apa tuh? Kebatinan bukan? Gitu. Tentang membaca Al-Quran, bukan hanya membaca Al-Quran sebenarnya yang diatur dengan aturan nafas itu, tetapi juga bahasa fasih dalam keseharian juga diatur dengan nafas. Kalau antum dengar orang khutbah, kalimat panjang, nafasnya habis, dia berhenti belum sampai akhir kalimat, dia ngulang lagi dari kata-kata sebelumnya. Di dalam keseharian. Dulu riwayatnya gini, ada seorang yang tentang masalah wakaf dan ibtidah ini. Ada seorang mengatakan pidato dia. Dia baca, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man" dia mengatakan apa kalimatnya? Ya, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa man ya'sihima." Dikatakan gitu. Dia mengatakan, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima." Fatal loh ini. Mengatakan apa? Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat petunjuk. Demikian juga orang yang bermaksiat kepada keduanya. Fatal kan? Maka Rasulullah mengatakan waktu itu, "Qum wadhhab, qul bisal khatibu ant." Qul, seburuk-buruk orang yang berpidato itu kamu. Berdiri dan pergilah. Meskipun seharusnya katakanlah, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad ghawa." Kalimatnya enggak selesai tadi kan? Rasulullah diselesaikan sampai faqad ghawa. Barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat petunjuk. Orang yang tidak taat atau bermaksiat kepada keduanya berarti telah tersesat. Gitu. Nah, ini penting. Kalau sekiranya kalimatnya belum selesai atau berubah makna, maka harus mengulang kembali. Ini dalam keseharian pun juga berlaku demikian. Ini yang dibaca tadi bukan ayat Quran, tapi bahasa sehari-hari. Karena mengandung makna yang sedikit berubah, maka dikoreksi. Dan apalagi dalam masalah membaca Al-Quran. Jadi usahakan dengan satu tarikan nafas ya. Jangan sampai gini pas baca misalnya satu kata dua kata bernafas dan terusnya. Itu ada aturan. Kalau yang belum mampu ya berusaha. Kalau belum mampu juga ya insya Allah. Kalau nggak mampu juga ya insya Allah nggak ada dosa. Jadi jangan karena nafasnya pendek nggak bisa ini terus kemudian waduh saya nggak bisa baca lah nanti malah berdosa misalnya. Enggak, tetap dapat pahala tapi diusahakan sambil berlatih pernapasan dah. Nah gitu ya, pernapasan ya gitu ya, tentang nafas. Yang berikutnya tentang lafzul jalalah, lafaz Allah. Kalau huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah maka dibaca tafkhim namanya. Allah, ya Rasulullah dibaca demikian. Tapi kalau huruf sebelumnya kasrah, Bismillah, maka menjadi tarqiq. Sebagaimana huruf lain-lainnya Allah, illa, Allah ilaha illahu misalnya sama bunyinya dengan illa, sama dengan Bismillah sama demikian. Ini sekalian juga mengingatkan. Coba, sebagian kita di kalangan orang Jawa mengatakan Allah. Antum tahu nggak ketika antum mengucapkan Allah ini menambah huruf waw. Allah, au ziyadatul waw. Au mestinya huruf lam tidak perlu pakai perang bibir. Sekali lagi, tidak ada perang bibir kecuali huruf waw. Jadi kalau mengucapkan Allah bagaimana? Ucapkan Allah tanpa pakai perang bibir. Allah, ya. Atau di kalangan orang Sunda, mohon maaf disebut jadinya. Mohon maaf keceplosan saya.
Yang orang, ada sebagian orang mengatakan huruf lamnya gini. Lamnya itu hanya sentuhan ujung lidah saja. Sehingga ketika mengucapkan Allah akan terucap gini, Allah. Insya Allah. Misalnya, insya Allah itu kenapa? Karena sini nggak kena. Mesti pinggiran ini kena semuanya ke gigi belakang gigi taring, gigi premolar pertama, gigi geraham pertama. Allah. Pangkal lidah diangkat. Allah. Coba ucapkan Allah. Masih ada yang gini? Nggak ada ya, coba Allah. Bismillah. Ya, jadi begitu. Itu tentang lafz al-jalalah Allah. Kalau sebelumnya kasrah maka menjadi tarkik, bukan bismillah, bukan bismillah tapi bismillah tarkik sebagaimana yang huruf lam yang lainnya. Terakhir kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama insyaallah subhanahu wa taala. Kita praktekkan dari isti'adah sampai ayat yang terakhir. Saya baca 2 kali, antum lihat ke saya. Hafal semua kan surah Al-Fatihah? Ya, sambil dibenahi nanti huruf-hurufnya. Antum lihat ke saya ya. Saya baca 2 kali, antum silakan ikutin. Isti'adah itu bukan ayat Quran. Isti'adah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awudz itu bukan ayat Al-Quran. Jadi saat membaca di Al-Fatihah yang lebih kuat dibaca rakaat pertama saja dan tidak dijaharkan. Rakaat berikutnya tidak. Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih ada yang gini? Minasyaiton. Asyaiton. Masih ada yang gini? Asyaiton. Pakai gelembung pipi segala. Baik, minasyaiton. Gitu ya, nggak perlu pakai membulatkan bibir. Coba kita ulang kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, bagus kok, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada yang gini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kasrah apa dhammah? Kalau saya diem akan seolah mengucapkan dhammah loh. Bismillah. Dhammah kan? Iya. Nggak ngeh aja kita kadang. Mestinya kayak bersama-sama. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Saya nggak bisa cakup semuanya. Dianggap bener ya, insya Allah ya. Baik, ingat ini. Bismillahirrahmani. Panjangnya segitu. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih panjang itu. 2 harokat itu adalah sebanding dengan 2 huruf berharokat. Sering kita mendapati pelajaran dengan 2 ketukan. Tok, tok. Ada pakai jari jemari, ada pakai buka tutup telapak tangan, ada pakai gaya baru sekarang pakai ayunan. Nggak tahu ayunan apa, wallahu alam gitu. Nggak ada asal usulnya. Para ulama meletakkan ilmu ini harokatain atau 2 harokat itu 2 huruf berharokat. Maka saat kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu udah lebih 2 harokat. Bismillahi sebanding kita mengucapkan la 2 kali. La ar-rahmani sebanding mengucapkan ma 2 kali. Itu ya. Insyaallah nanti bahas berikutnya. Kita ulang bersama-sama. Bismillah. 1 2 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak ada yang rabbil ngalamin kan? Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, panjangnya him. Jangan mentang-mentang ayatnya pendek terus lebih panjang dari sebelumnya ya. Harus sama dengan sebelumnya. Kita baca Ar-Rajim, Ar-Rahim, Al-Alamin, Ar-Rahim. Harus sama semuanya. Jangan lebih panjang atau lebih pendek. Baik, kita ulang Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Ya, itu waw tuh. Yaumiddin harus membulatkan bibir karena huruf waw. Kadang yang waw malah gak dibuletin, yang short malah dibuletin. Coba, Maliki yaumiddin kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan nasta'in ya. Ya, dicek nasta'in huruf nun. Baik, kita ulang. 1, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Gini, as-siratal mustaqim, bukan as-siratal as-siratal mustaqim. Yang menyebabkan bunyi, ingat, orang Arab gak punya huruf O. Sah? Al-Arab la tantiq O, sah? Ma indahum O. Jadi kalau mengucapkan sirato gak ada. Ini sebenarnya bunyi ra itu sebenarnya bunyi ra. Cuma akibat terangkatnya pangkal lidah sehingga bunyinya tebal. Siro. Sebenarnya ra juga, tapi karena pangkal lidah diangkat maka menjadi siro. Ya, coba kita ucapkan bersama-sama ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berhenti saja, nafasnya enggak sampai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan an'amta ya. Orang sering kata an'amta atau an'amta, an'amta 'alaihim. Bukan 'alaihim. Ya, 'alaihim langsung mim mati. Coba kita ucapkan bersama-sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan
1, 2, 3. Ya, amin itu bukan ayat, tetapi kita baca dalam sholat yang mazhab Syafi'i atau yang lainnya membaca amin di setelah sholat dengan jahar. Yang Abu Hanifah atau Ahnaf tidak membaca amin dengan keras. Kalau untuk sholat di masjid Afghanistan atau masjid Turki, antum harus hati-hati juga, jangan nanti waladhdallin amin sendirian, orang lain gak ada yang baca amin. Karena Ahnaf atau Abu Hanifah tidak membaca amin dengan jahar. Hati-hati, takutnya kalau di sini sih paham ya, tapi kalau untuk pergi ke sana mungkin di Turki sana terasing juga antum. Gitu. Amin bacanya amin, bukan amin, bukan tadi amin. Kadang sering kali kan saya dengar orang baca amin. Amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita selalu Allah ridhoi dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar, untuk membaca Al-Quran secara sahih, secara fasih. Dan semoga Allah SWT selalu berikan keistiqomah dan kesabatan, keteguhan kepada kita semuanya untuk dekat dengan Al-Quran dan bisa istiqomah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap ada kuis. Jadi mungkin kita tutup dulu Ustaz dengan doa penutup majelis dan mungkin ada doa khusus dari Ustaz Ranto buat kita semua. Habis itu baru kita kuis langsung ditutup. Oh udah, kalau gitu langsung ke kuis saya balikin ke Rix. Oke, masih semangat semuanya? Atau udah ngantuk? Kenyang ya, kenyang habis itu ngantuk biasa. Jadi sekarang waktunya kuis. Kuis yang sekarang ini pertanyaannya banyak nih. Kita punya berapa pertanyaan? Ada 10 pertanyaan, yang dibacakan ada 4. Pertanyaannya coba gue minta. Oh ya udah. Oke. Sabar. Oke ya, siap-siap ya. Yang ini gampang nih pertanyaannya. Ini kayaknya sempat kita bahas pas di awal pemberian materi dimulai. Yang datang terlambat yang pasti nggak tahu. Yang udah googling kayaknya tahu deh. Pertanyaannya adalah berapa jumlah ayat Al-Quran? Ya, Mas Haji duluan. Hah? Nggak boleh ya? Kenapa nggak boleh? Oh, panitia nggak boleh. Jadi saya juga nggak boleh dong ini. Oh, jawabannya di sini. Oh, ini. Oh, gue bimbang nih ada 2 orang Sal. Hah? Tadi yang ibu-ibu udah ada yang jawab belum? Hah? Ibu-ibu 1, bapak-bapak 1 tadi ya? Nah coba sekarang yang anak-anak sorry maksudnya yang remaja, yang beranjak dewasa ya. Kenapa? Juni. Nah, apa jawabannya Jun? Ya, assalamualaikum. Nama saya Juni dari Bon. Pertanyaannya tadi jumlah ayat dalam Al-Quran jumlahnya ada 6.666 ayat. Kita kasih kesempatan sekali lagi jawab ya. Jadi cowok, yang remaja. Oh ya ini, yang paling muda, Muhammad. Ayo datang, maju ke depan. Ini namanya Muhammad, datang kan? Coba.
6.000 6.263. Ini dua teman saya yang kenal dekat malah salah gimana? Udah gantian, sekarang yang cewek, Kembali. Aduh, gimana ya? Sudah deh, ya udah deh ya. Sekarang tadi kan yang remaja udah, coba yang ibu-ibu. Yang ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari Essen. Jumlahnya 6.236. Apa dicek dulu dong? Ya, jawabannya benar. Nah, dianya seperti biasa tadi, KCPS. Terserah ya, terserah. Oh, siapa yang mau menyerahkan? Muka gue gede ini. Oh, mulut. Tunggu. Oke, pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini nih pertanyaannya tricky, nggak gampang dijawabnya. Ya kita harus banyak belajar untuk menjawab pertanyaan ini. Ini begitu susah. Sebentar. Dulu, masalahnya tulisannya gue nggak bisa baca. Jawabannya di sini, tunggu dulu. Salah pertanyaan. Oke, pertanyaannya adalah sholat apa yang dalam satu kali salam terdapat 4 kali tasyahud, dan alasannya apa? Tasyahud itu adalah duduk at-tahiyat. Nah, tahu nggak tasyahud? Itu tadi duduk at-tahiyat. Oh ya, tadi kan gue belum lihat kiri kanan nih, mana yang duluan? Mungkin tuh diulang, enggak? Pertanyaannya diulang. Sholat apa yang dalam satu kali salam terdapat 4 kali tasyahud? Tasyahud itu adalah duduk at-tahiyat. Yuk, Asraf duluan. Hah? Nanti ada pertanyaan lagi nggak? Yuk, Asraf, jawabannya apa? Jawabannya, jadi itu waktu sholat maghrib dia makmun, terus masbuk di rakaat kedua. Dia mulai sholatnya pas mulai sujud rakaat kedua, kan ngikut ke tasyahud awal kan. Habis itu ketawa sekali, tasyahud setelah rakaat ketiga, tasyahud yang kedua. Kemudian dia karena masbuk harus ngulang dari awal, jadi ngulangnya ke rakaat kedua, tasyahud lagi, habis itu rakaat ketiga, tasyahud lagi. Jadi 4 kali tasyahud. Jadi dia masbuk sholat maghrib, mulai sholatnya ketika setelah rukuk, jadi melewati batas ini. Sebenarnya gimana ya, jawabannya nggak sama mungkin, cuman saya yang nggak ngerti ya. Tapi percayalah kalau sama Asraf lah kalau urusan begituan. Kalau di sini jawabannya sih masbuk sholat maghrib jamaah, masuk dari rakaat 2 setelah ruku.
Serap gue jawabannya pendek, serap lu panjang bener, gue nggak ngerti. Ya udah, pokoknya kalau Asraf jawabnya deh, gue percaya deh, udah benar. Nah, ini hadiahnya. Coba deh. Serap ini jangan lihat dari ukurannya ya. Ini kayaknya boneka deh. Gak apa-apa. Enggak, ini kayak senjata. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua pertanyaan udah. Tungguin ustadznya 2 pertanyaan lagi. Ustadznya kemana? Oh ya, siapa yang punya pertanyaan? Coba, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang punya pertanyaan? Tapi nanti hadiahnya nggak cukup ya. Cuma 2, ya kan 2-nya dari Pak Ustadz. Lu ada hadiah? Ya, sambil kita nunggu Pak Ustadznya, biar nggak buang-buang waktu, coba sekarang kita main gini aja, sekali bermanfaat maksudnya. Siapa yang mau buat pertanyaan, siapin jawabannya, siapa yang mau jawab, tapi nggak ada hadiahnya. Hah? Ini ada hadiahnya 2, tapi untuk pertanyaan official. Ayo, siapa yang punya pertanyaan mungkin berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Siapa yang punya pertanyaan tapi harus punya jawabannya juga. Coba, siapa yang mau nanya? Angkat tangan. Mau nanya? Oke, silakan. Kasih pertanyaan, siapin jawabannya. Nanti rebutan siapa yang mau jawab. Yang bisa jawab yang benar, tapi nggak ada hadiahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Reki dari Bon. Saya ada ya, pertanyaannya simple sih. Jadi tadi Ustadz sudah mention sempat nyebutin ada sahabat Nabi yang disuruh oleh Nabi untuk menghafal Quran. Pertama dikasih untuk hafalnya selama 1 bulan.